Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kholijah dengan NIM 2514020110. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang makhraj. Makhraj itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kharaja, artinya keluar. Sedangkan makhraj secara bahasa artinya tempat keluar. Sedangkan secara istilah dalam ilmu tajwid, makhraj adalah tempat keluarnya huruf ketika dibunyikan, sehingga dapat dibedakan dari huruf lainnya. Nah, jadi teman-teman, dengan kita memahami makhraj, kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, jelas, dan tidak tertukar bunyinya. Nah, makhraj itu terbagi menjadi 17 bagian. Akan tetapi, secara umum, makhraj itu terbagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama itu ada al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian al-halqu, tenggorokan. Kemudian yang ketiga itu al-lisan, artinya lidah. Yang keempat asy-syafatain, 2 bibir. Dan yang terakhir al-khayshum, rongga hidung. Nah, kelima bagian utama ini kita akan membahas satu per satu ya teman-teman. Yang pertama ada al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan. Secara bahasa al-jawf ini artinya jauh, sedangkan secara istilah yaitu mengalirnya suara mulai dari tenggorokan sampai melewati kedua bibir tanpa ada yang menghalanginya. Hurufnya itu ada 3 atau dikenal dengan huruf mad. Yang pertama ada alif, kemudian waw, dan yang terakhir ya. Contohnya, contoh alif, qala, qala. Nah, gitu. Kemudian contoh dari waw, qalu. Nah, kemudian contoh dari ya, alima. Nah, gitu teman-teman. Jadi alif, waw, dan ya itu merupakan huruf mad dan harokatnya sukun. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada al-halqu, yang artinya tenggorokan. Nah, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada aqsal halq, yang artinya pangkal tenggorokan. Nah, tempatnya itu di 2 pita suara. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada hamzah dan ha besar. Contohnya, qul huwallahu ahad. Nah, ha besar ya teman-teman. Kemudian hamzah, alhamdu. Nah, jadi teman-teman, alhamdu itu dia itu hamzah, bukan alif. Apa bedanya alif dengan hamzah? Mungkin sebagian teman-teman mengira alif sama hamzah itu merupakan satu huruf, ya kan teman-teman? Jadi hamzah dan alif itu berbeda. Kalau misalnya hamzah itu dia berharokat, sedangkan alif dia tidak menerima harokat. Jadi kalau misalnya ada alif dia berharokat, itu namanya hamzah, bukan lagi alif ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada wastul halq atau tengah tenggorokan. Tempatnya itu di katup tenggorokan. Hurufnya apa aja? Hurufnya ada 2 juga teman-teman, yaitu yang pertama ada ha kecil, kemudian yang kedua ain. Nah, contohnya seperti di Al-Fatihah juga alhamdu, ha. Kemudian ada ain, alhamdulillahi rabbil alamin, alamin. Gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada adnal halq atau ujung tenggorokan. Nah, ujung tenggorokan ini berada di tenggorokan paling atas ya teman-teman. Tempatnya itu di akar lidah atau jazrul lisan, menyentuh anak lidah atau al-lihah. Hurufnya juga ada 2, yaitu kha'un dan ghain. Nah, contohnya khatamallahu ala qulubihim. Nah, khatamallah. Nah, kemudian contoh dari ghain, ghairil maghdubi alaihim. Nah, itu teman-teman. Kemudian bagian utama yang ketiga itu al-lisan. Al-lisan ini mencakup lidah, gigi, gusi, dan langit-langit mulut. Nah, al-lisan ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pangkal lidah. Pertama ada pangkal lidah, ada huruf qaf dan kaf. Nah, huruf qaf itu pangkal lidah menyentuh langit-langit mulut yang lunak atau yang lembut. Nah, itu keluar huruf qaf.
Sedangkan pangkal lidah yang menyentuh langit-langit mulut yang lembut dan yang keras itu keluar huruf kaf. Setelah pangkal lidah, kemudian ada tengah lidah. Tengah lidah hurufnya ada 3, yaitu jim, shin, dan ya. Huruf jim itu keluar ketika tengah lidah menyentuh langit-langit mulut yang keras atau yang bertulang, makanya keluar huruf jim. Nah, kalau huruf shin, tengah lidah hampir menyentuh langit-langit mulut yang keras atau yang bertulang, itu keluar huruf shin. Sedangkan kalau tengah lidah mendekati langit-langit mulut yang keras, itu keluar huruf ya. Tepi lidah bagian tengah menyentuh gigi geraham atas bagian kiri dan kanan boleh secara bersamaan, boleh tidak, keluar huruf dot. Dot itu yang paling sempurna itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, tepi lidah bagian ujung menyentuh gusi gigi seri atas, keluar huruf lam. Ujung lidah menyentuh gusi gigi seri atas dekat makhraj nun, keluar huruf ra. Nah, di tengah lidah itu kita sedikit membuat fajwah, atau fajwah itu sedikit lubang di tengah ujung lidah sehingga keluar huruf ra. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian huruf to, da, ta berada di punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, itu keluar huruf to, da, ta. Kemudian ta, zal, dha. Nah, itu ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas, keluar huruf yang 3 tersebut. Kemudian ada huruf zai, sin, sod. Nah, itu di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bagian bawah. Itu keluar huruf yang 3 itu. Zai, sin, sod. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri bawah. Kemudian makhraj yang keempat itu ada asyafatain atau 2 bibir. Hurufnya ada 4. Yang pertama ada fa, kemudian mim, ba, dan yang terakhir itu ada waw. Bibir bawah bagian tengah dengan gusi gigi seri atas keluar huruf fa. Nah, kemudian ada huruf mim dan ba. Itu perpaduan antara bibir bawah dan bibir atas dengan mengatupkan kedua bibir. Nah, pertemuan huruf bawah dan atas berbentuk bulat itu keluar huruf waw. Al-khayshum atau rongga hidung yang merupakan suara dengungan atau suara gunnah. Nah, hurufnya itu ada 2, nun dan mim. Nah, kita akan mempraktekannya dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kesalahan yang sering itu terdapat dalam huruf zalnya. Nah, ada yang mengucapkannya dengan a'udzu billah, a'udzu. Nah, ada yang mengubahnya ke huruf jim, padahal itu zal. Ada juga yang a'udzu. Nah, dia menebalkannya menjadi huruf la. Nah, yang paling tepat itu zal, dia tipis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu teman-teman. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada makhrajnya itu ada huruf ba. Ba itu di 2 bibir. Kemudian ada huruf sin di ujung lidah dekat gigi seri bawah. Kemudian huruf mim yaitu asyafatain atau 2 bibir dengan mengatupkan kedua bibir. Kemudian ada huruf lam yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Ada huruf lam, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ada huruf H besar, itu berada di pangkal tenggorokan. Kemudian ada huruf Ra, yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya, sama dengan makhraj huruf lam.
Kemudian ada ha kecil, yaitu di tengah tenggorokan. Kemudian mim asyafatain. Kemudian nun di ujung lidah menyentuh gusi atasnya sama dengan huruf lam ra. Kemudian ra ujung lidah menyentuh gusi atas. Kemudian ha kecil yaitu tengah tenggorokan. Kemudian ya sukun itu al-jauf. Kemudian mim berada di asyafatain. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan bismillah itu terdapat pada ha kecilnya, sering diubah menjadi ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang benar itu ha kecil ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian makhrajnya ada hamzah yaitu di pangkal tenggorokan. Kemudian ada lam di ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Ada ha tengah tenggorokan. Ada mim asyafatain dengan mengatupkan kedua bibir. Kemudian ada huruf dal. Punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Ada lam yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ha besar itu pangkal tenggorokan. Ada huruf ra yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ada huruf ba yaitu asyafatain dua bibir. Kemudian lam ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ain tengah tenggorokan. Kemudian lam lagi ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian mim asyafatain mengatupkan bibir. Kemudian ada ya sukun yaitu al-jauf. Kemudian huruf nun ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Nah, kesalahan yang sering terjadi di ayat ini yaitu dalam huruf ha kecilnya itu diubah juga menjadi ha besar. Dan juga ain itu diubah menjadi hamzah. Contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang tepat itu ha kecil ya, teman-teman. Alhamdu bukan alhamdu. Dan juga alamin bukan alamin. Dia itu keluar dari tengah tenggorokan menggunakan ain. Dan ayat selanjutnya yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ada hamzah makhrajnya di pangkal tenggorokan. Kemudian huruf ra ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ha kecil yaitu tengah tenggorokan. Kemudian ar-rahman mim itu asyafatain dengan mengatupkan kedua bibir. Kemudian huruf nun ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ra sama dengan huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ha kecil yaitu tengah tenggorokan. Kemudian ya sukun yaitu al-jauf. Kemudian huruf mim yaitu asyafatain dengan mengatupkan ke. Nah, kesalahan yang sering terjadi di ayat ini yaitu dalam huruf ha kecilnya itu diubah juga menjadi ha besar. Ya, contohnya Ar-Rahmanir-Rahim gitu, teman-teman. Padahal itu huruf ha kecil. Nah, makhrajnya itu di tengah tenggorokan. Jadi bacaan yang benar yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Ha kecil ya, teman-teman, bukan ha besar. Ayat selanjutnya yaitu Maliki Yaumiddin. Makhrajnya yaitu ada huruf mim asyafatain dengan mengatupkan kedua bibir. Malik. Kemudian lam yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian kaf yaitu pangkal lidah. Kemudian ya. Kemudian huruf ya yaitu tengah lidah. Kemudian waw yaitu di asyafatain dengan membentuk bulatan. Huruf mim asyafatain dengan mengatupkan bibir. Huruf dal yaitu punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Kemudian ya sukun itu al-jauf. Kemudian huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makhrajnya itu ada hamzah pangkal tenggorokan, kemudian huruf ya tengah lidah, kemudian huruf kaf yaitu pangkal lidah, kemudian huruf nun ujung lidah menyentuh gusi atasnya, kemudian huruf ain tengah tenggorokan, kemudian huruf ba asyafatain mengatupkan dua bibir, kemudian huruf dal punggung ujung lidah menyentuh pangkal
gigi seri. Kemudian huruf waw yaitu asyafatain antara dua bibir dengan membentuk bulatan. Kemudian huruf hamzah yaitu pangkal tenggorokan, huruf ya tengah lidah, kemudian huruf kaf pangkal lidah, kemudian huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya, kemudian huruf sin yaitu ujung lidah menyentuh gusi gigi seri bagian bawahnya. Kemudian huruf ain tengah tenggorokan, kemudian huruf ya sukun yaitu al-jauf, kemudian huruf nun ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Nah, kesalahan yang sering itu dalam ayat ini yaitu pada huruf ain dan tasydid di huruf ya. Seperti ini contohnya seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu teman-teman. Iyanya itu tasydidnya itu tidak ada, kemudian ain itu diubah menjadi huruf hamzah atau ain itu dia keluar dari hidung. Nah, jadi yang benar itu teman-teman, iyanya itu bertasydid. Kemudian na'budu itu bukan na'budu. Nah, dia itu na'budu ain ya, na'budu gitu, ain, huruf ain tengah tenggorokan. Kemudian nasta'in. Nah, bukan dari hidung akan tetapi dari tengah tenggorokan. Nasta'in, bukan nasta'in akan tetapi nasta'in, dia dari tengah tenggorokan bukan dari hidung ya teman-teman. Kemudian ayat selanjutnya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Ada hamzah, makhrajnya itu ada hamzah pangkal tenggorokan, kemudian ha besar yaitu pangkal tenggorokan juga, ihdi. Kemudian huruf dal yaitu punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Dina nun. Nun itu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf sad. Dan huruf sad itu ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawah. Kemudian huruf ra ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Ta. Kemudian huruf ta yaitu punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Ihdinas sirata tal. Kemudian huruf lam. Nah, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf mim asyafatain, dua bibir. Kemudian huruf sin yaitu ujung lidah menyentuh gigi seri bagian bawahnya. Ihdinas siratal musta yaitu punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Kemudian huruf qaf yaitu pangkal lidah, siratal mustaqim. Kemudian huruf ya sukun ya yaitu al-jauf. Kemudian huruf mim asyafatain, dua bibir. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam ayat ini yaitu ihdinas si. Nah, sad dengan sin. Ihdinas siratal. Nah, to-nya itu kurang tebal ya teman-teman. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Iya, di qafnya itu kan dia tebal ya. Kemudian keluar di pangkal lidah. Dia bukan ihdinas siratal mustaqim, bukan mustaqim. Dia bukan kaf, akan tetapi dia qaf ya. Dia tebal, bukan tipis. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ayat yang terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi teman-teman, makhrajnya itu ada huruf shad ya. Shad itu ujung lidah menyentuh gusi gigi seri bagian bawah. Kemudian huruf ra ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ta ya, punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. Kemudian huruf lam ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf zal ya,
ujung lidah menyentuh ujung gigi seri, ya, ujung gigi serinya. Kemudian huruf ya, ya sukun ya, itu ada jauf. Kemudian huruf nun, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf hamzah, hamzah itu pangkal tenggorokan. Setelah itu huruf nun, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ain, tengah tenggorokan. An'amta. Kemudian huruf ta, punggung ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri. An'amta alaihi. Kemudian huruf ain, ya, tengah tenggorokan. Kemudian huruf lam, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ya, yaitu tengah lidah. Alaihim. Kemudian ha, ha besar ya, yaitu pangkal tenggorokan. Alaihim. Huruf mim asyafatain mengatupkan bibir. Alaihim ghain. Ghain itu ujung tenggorokan ya, ujungnya. Ghain. Kemudian ghairil. Huruf ya, yaitu tengah lidah. Ghair. Kemudian huruf ra, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf lam sama dengan huruf ra juga ya, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf mim asyafatain mengatupkan bibir. Kemudian huruf ghain lagi, yaitu ujung tenggorokan. Kemudian huruf dad ya, dad itu tepi lidah, dad. Nah, dad. Kemudian dad. Ada waw sukun yaitu al-jawf. Kemudian bi. Nah, huruf ba asyafatain ya, dua bibir. Ain, yaitu tengah tenggorokan. Kemudian huruf lam ya, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ya, tengah lidah. Kemudian huruf ha besar yaitu pangkal tenggorokan. Kemudian mim asyafatain mengatupkan dua bibir. Ghairil maghdubi alaihim, waw. Nah, yaitu asyafatain antara dua bibir dengan membentuk bulatan. Kemudian huruf lam, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf dad ya, tepi lidah ya. Kemudian huruf lam, ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Kemudian huruf ya sukun yaitu al-jawf. Kemudian huruf nun yaitu ujung lidah menyentuh gusi atasnya. Nah, teman-teman, dalam ayat ini sering terjadi kesalahan pada huruf ya, sad ya, sering diubah menjadi sin, siratal ya, siratal gitu ya, siratal lazina. Nah, zalnya itu diubah menjadi zai. Kemudian di huruf mana lagi ya, siratal lazina an'amta, ainnya diubah menjadi hamzah. Alaihim. Nah, di situ juga terdapat kesalahan. Alaihim ghairil mag. Nah, itu seperti apa ya, hamzah sukun, terdengar seperti hamzah sukun, hamzah sukun ya, terdengar magdubi alaihim waladdallin gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin itu karena kita kurang melatih ya makhrarijul huruf kita. Nah, jadi teman-teman, bacaan yang benar itu sirata, bukan sin ya, dia itu sad ya, siratal ladzina. Nah, dia itu zal, bukan zai ya, siratal ladzina an'amta. Nah, dia ain, bukan hamzah, an'amta alaihim. Nah, itu pun bukan hamzah, itu ain. Alaihim yaitu dari tengah tenggorokan, bukan dari pangkal tenggorokan ya. Alaihim ghairil maghdubi. Gha ya, gha dia tebal, bukan ghairil, yaitu ujung tenggorokan, bukan dari pangkal tenggorokan juga. Maghdubi alaihim waladdallin. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan apabila terjadi kesalahan itu murni dari saya sendiri, ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.